Karena 17 rakaat ya, 5 waktu itu 17 rakaat. Berarti 17 kali baca Al-Fatihah. Nah, selama ini yang kita baca ini kita sudah paham apa belum nih maksud dari ayat-ayat yang kita baca, paham apa enggak? Gitu. Jangan hanya sekedar hafal, sekedar kita baca, tapi makna kandungannya kita belum tahu. Padahal kalau kita memahami kandungan ayat yang kita baca, terutama dalam sholat, insya Allah akan dapat membantu sholat kita ini akan menjadi lebih khusyuk. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi pikiran kita kemana-mana, badan kita bergerak, melakukan gerakan-gerakan sholat, mulut kita komat kamit, membaca bacaan sholat, pikiran ke pasar, pikiran kita di luar, ruhnya tidak hadir. Jadi sholatnya hanya sebatas fisik saja, ruhnya tidak hadir. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji kandungan dari surat Al-Fatihah ini, kita pahami dulu bahwa Al-Fatihah ini memiliki julukan-julukan. Pertama, Al-Fatihah diberi julukan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini saya katakan tadi, minimal kita baca sehari 17 kali, itu yang paling males sholatnya ya. Dibaca berulang-ulang karena setiap hari kita baca. Belum lagi kalau misalnya ada yang kena musibah, kita bacakan Al-Fatihah gitu kan. Ada yang sedekah, kita bacakan Al-Fatihah, udah lebih lagi tuh. Nah, Al-Fatihah dia berjumlah 7 ayat. Semua ulama, baik ulama tafsir, ulama qiraat, dan ulama madhab sepakat mengatakan bahwa Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Tidak ada yang mengatakan Al-Fatihah ini 6 ayat atau 8 ayat, tidak ada. Semua ulama sepakat 7 ayat. Nah, permasalahannya adalah 7 ayat itu dimulai dari mana? Apakah dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillahirabbil alamin? Atau permasalahannya, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Nah ini. Jadi ada persoalan usul, ada persoalan furu'. Nah, kalau dalam hukum Islam begitu. Usul itu sesuatu yang disepakati. Nah, seperti ini. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ini masalah usul, semua ulama sepakat. Tapi kemudian masalah furu'nya, masalah cabangnya adalah 7 ayat itu dimulai dari mana? Apakah Al-Fatihah itu ayat pertama atau Alhamdulillahirabbil alamin yang ayat pertama? Nah, ini masalah furu', masalah cabang. Jadi perdebatan. Kesepakatannya terdapat pada jumlah ayat. Tapi perdebatannya terdapat pada dimulai dari kalimat yang mana? Bismillah atau Alhamdulillah. Ini. Nah, di sini dari segi madhab terbagi menjadi 2. Imam Syafi'i memahami bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Nah, sehingga menurut madhab beliau ini wajib dibaca secara jahr. Seperti yang kita baca, seperti imam kita tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dibaca jahar. Karena kita memahami atau mengikuti madhab yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Nah, kalau ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Jadi dari siratal ladina sampai waladhdallin satu ayat. Ini yang kita pahami, yang kita yakini, yang kita anut sebagaimana yang tertulis dalam mushaf Al-Qur'an yang selama ini kita baca. Ya. Jadi kalau ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, ayat ketujuhnya adalah siratal ladina sampai waladhdallin. Ini madhab Imam Syafi'i. Lalu madhab Maliki berbeda lagi. Maliki mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ayat ketujuhnya mana? Ayat ketujuhnya dimulai dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi ayat ke-6-nya itu siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ayat ke-7. Itu madhab Maliki yang memahami bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Makanya madhab Maliki membaca bismillahirrahmanirrahim tidak dijahar, tapi disir, ya, disir, untuk membedakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini bisa kita simak dari bacaan-bacaan imam-imam Haramain atau imam-imam Timur Tengah, ya. Ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim, ada yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan, misalnya siapa yang imam yang paling terkenal itu diantaranya Misyari Rasid, ya, Syekh Misyari Rasid Al-Anfasi. Beliau selalu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak mau kalah sama imam kita. Ini Misyari Rasid, ya. Dari siratal ladzina sampai waladhdallin satu napas. Karena beliau penganut madhab Syafi'i, memahami bahwa ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina, bukan dari ghairil maghdubi. Berbeda dengan Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Pernah dengar, Pak? Beliau nggak baca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, basmalahnya nggak dibaca, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah itu berhenti karena beliau meyakini itu ayat ke-6. Lalu ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Abdurrahman Al-Ausi. Ya, itu hanya contoh saja. Nah, jadi Al-Fatihah itu disepakati berjumlah 7 ayat, tapi permasalahannya ayat pertamanya yang mana, itu yang menjadi perbedaan di antara para ulama, khususnya ulama madhab, ya. Imam Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Ya, ini tentang 7 ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dijuluki as-sab'ul mathani,
7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian Al-Fatihah juga dia dijuluki Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sehingga Al-Fatihah itu diletakkan pada surat pertama di dalam mushaf Al-Quran. Kenapa dia diletakkan di surat pertama? Padahal turunnya bukan pertama kali loh. Nah makanya perlu kita bedakan ya. Ada tartibun nuzul, ada tartibus suwar. Kalau tartibun nuzul, tertib turunnya ayat Al-Quran, urutan turunnya ayat Al-Quran. Urutannya adalah pertama surat Al-Alaq. Tuh, ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Itu pun cuma 5 ayat. Ayat 1 sampai ayat 5. Iqra, ya. Bismillahirrahmanirrahim khalaq dan seterusnya. Itu dari segi tartibun nuzul. Tapi dari segi tartibus suwar, surat pertama di dalam mushaf Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah mencangkup seluruh ajaran Al-Quran, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Ya. Jadi Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran karena di dalam surat Al-Fatihah ini sudah tercantum seluruh ajaran Al-Quran, baik yang tersurat maupun tersirat. Nah sekarang pokok-pokok ajaran Al-Quran itu apa saja? Pokok-pokok ajaran Al-Quran itu pertama berbicara masalah akidah, kedua berbicara masalah ibadah, ketiga muamalah, yang keempat janji dan ancaman. Janji dan ancaman Allah. Janji Allah buat orang yang beriman dan beramal soleh yaitu surga dan kesenangannya, dan ancaman Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang pada demen berbuat dosa berupa neraka dan penderitaannya. Yang kelima kisah-kisah orang terdahulu. Yang keenam ada lagi. Yang keenam itu isyarat ilmu pengetahuan. Nah, cuma di Al-Fatihah ini tidak ada isyarat ilmu pengetahuannya, tidak ada, ya. Tapi yang 5 itu sudah mencakup dalam surat Al-Fatihah ini. Akidah misalnya, yaitu pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, Rob seluruh alam. Nah, Rob itu artinya pencipta dan pemelihara, ya, termasuk yang mendidik. Itu Rob, yang menciptakan, yang memelihara, yang melindungi, yang mengayomi, yang mendidik, itu Rob, ya. Itu akidah itu. Bahkan orang kafir jahiliyah, orang kafir Quraisy, mereka sesungguhnya mereka punya tauhid rububiyah, ya. Nanti kita akan kaji lebih rinci lagi, ya, setelah kita membahas tentang Ummul Quran ini. Jadi akidah. Kemudian apa? Ibadah. Ibadah ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Apalagi? Yang keempat muamalah, ya. Muamalah sudah termasuk di sini karena muamalah juga bagian dari ibadah, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Kemudian janji dan ancaman ada pada ayat iyyaka na'budu wa maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi semua perbuatan-perbuatan manusia dibalas pada hari itu. Kemudian kisah-kisah orang terdahulu itu ada pada ayat terakhir, suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan yang telah kau beri petunjuk kepada mereka, dan bukan jalannya orang yang sesat, dan bukan jalannya orang yang kau murkai. Ini kisah orang terdahulu, ya. Orang yang diberikan nikmat itu adalah jalannya orang para anbiya wal mursalin, orang-orang soleh, siddiqin, ya, aulia dan seterusnya. Orang yang sesat dan yang dimurkai adalah Yahudi dan Nasrani, Bani Israel, ya, kisah-kisah Bani Israel. Nah itulah 5 ajaran pokok dalam Al-Quran ada atau tercantum dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan yang satu lagi isyarat ilmu pengetahuan ini
adanya di surat-surat lainnya selain surat Al-Fatihah. Jadi itulah kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induk Al-Quran, karena dari 7 ayat itu sudah mencangkup seluruh pokok-pokok ajaran Al-Quran. Ya. Baik, kita akan kaji ayat demi ayat, ya. Dimulai dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah menyertakan sifatnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua sifat atau dua nama yang tercantum di dalam Al-Asmaul Husna, ya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ini sifat Allah yang utama nih. Sifat Allah yang di atas sifat-sifat yang lainnya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah kasih seluruh hambanya. Seluruh hambanya Allah kasih segala macam kebutuhannya, bahkan keinginannya sekalipun Allah kasih. Allah nggak pandang bulu. Dalam soal kasihnya Allah tidak pandang bulu. Mau orang beriman, mau orang kafir, mau orang soleh, mau orang fasik, semua Allah kasih. Buktinya apa? Yaitu orang-orang kafir kantornya gede-gede, ya, PT-nya gede-gede, kaya-kaya, padahal kafir loh, ingkar sama ajaran Islam, bahkan banyak yang membenci Islam pula. Tapi kenapa Allah kasih kesuksesan, Allah kasih kejayaan mereka? Ya karena dalam hal kasih Allah tidak pandang bulu. Siapa saja yang bekerja keras, ya Allah kasih hasilnya. Siapa saja yang bekerja keras, mau orang beriman, mau orang kafir, selama dia bekerja keras Allah kasih. Ini dalam hal materi. Jadi kalau pengasihnya Allah itu lebih kepada materi. Nah, sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang ini tidak bersifat materi biasanya. Dan hanya orang-orang khusus yang diberikan sifat rahimnya Allah. Allah sayang kepada siapa? Hamba-hambanya yang beriman dan soleh. Allah sayang. Nah, cuma bentuk sayangnya itu yang terkadang memang beda dengan bentuk kasihnya. Kalau kasihnya Allah itu biasanya bersifat materi, sementara bentuk sayangnya terkadang tidak berupa materi. Bisa jadi Allah menyayangi kita dengan memberikan materi, bisa jadi. Tapi kadang-kadang juga Allah menyayangi kita dengan memberikan sesuatu yang secara kasat mata tidak enak, ya. Contoh, Pak, kita diberikan musibah, kan gak enak ya. Tapi jangan salah, kadang-kadang musibah itu justru rahmat dari Allah. Allah menyayangi kita itu dengan memberikan musibah, memberikan ujian. Kenapa? Karena banyak hikmah-hikmah yang tersimpan di balik ujian yang Allah berikan. Kalau kita dikasih kesenangan terus, ya, nggak akan dewasa-dewasa kita, ya kan? Tapi kalau sekali-sekali kita dikasih kesulitan, dikasih musibah, kita jadi dewasa dalam berpikir. Nah, itu bentuk sayangnya Allah begitu. Sama kayak gini, Pak, kita punya anak. Apa yang menjadi keinginan anak kita, kita turutin. Anak pengen HP yang bagus, kita beliin. Pengen motor yang cakep, kita beliin. Apa itu sayang? Belum tentu. Kalau kita beliin HP, lalu dia gunakan untuk yang tidak-tidak, misalnya untuk browsing situs-situs yang nggak benar misalnya gitu, apa itu bentuk sayangnya kita? Kita beli motor lalu kita dipakai buat ngetrek, ngebut, lalu kecelakaan, apa itu sayang namanya? Tidak. Orang tua yang sayang kepada anaknya, dia lihat dulu ini anak perlu apa tidak, gitu loh. Penting apa tidak nih yang dia minta ini? Kalau nggak penting atau bahkan bisa membuat dia celaka, dia nggak kasih. Begitu pula Allah kadang-kadang memberikan kondisi kepada kita dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi sesungguhnya itu membawa kebaikan.
Makanya ketika kita punya hajat, kita minta kepada Allah, lalu hajat kita tidak terkabul, ini jangan suudzon dulu sama Allah. Bisa jadi bentuk sayangnya Allah. Allah nggak mau kita melupakan Allah. Sebab banyak orang yang sukses jadi lupa sama Allah. Banyak orang yang jadi jaya akhirnya lupa ibadah. Kan banyak begitu. Allah nggak mau kayak gitu, nggak mau kita jauh dari Allah. Nah, itu bentuk sayangnya Allah. Bahkan Allah menurunkan agama, Allah menurunkan syariat, ini karena Allah sayang kepada kita. Pak, coba andai kata Allah nggak sayang, ngapain Allah turunin agama? Nggak usah diberlakukan halal haram, nggak usah. Biar aja lah manusia berbuat semaunya, mau berantem, mau bunuh-bunuhan, silakan. Ini kalau Allah nggak sayang begitu, Pak. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah utus Nabi, Rasul, Allah turunkan agama, Allah berikan aturan. Ini untuk kebaikan hidup kita. Karena memang agama ini Allah berikan untuk kebaikan hidup kita. Rasul diutus sebagai rahmat buat kita dan seluruh alam. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi karena Allah sayang kepada kita, Allah utus Rasul, Allah turunkan agama, Allah kasih kita peraturan halal haram, boleh tidak boleh, supaya hidup kita selamat. Ini karena Allah sayang kepada kita. Inilah bedanya kasih dengan sayang. Kalau kasih bisa jadi bentuknya materi. Siapa saja Allah kasih. Siapa yang berusaha keras Allah kasih. Karena memang sudah janji Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Siapa yang berusaha ya dia akan dapat. Gitu kan? Ulaika nasibum mimma kasabu. Mereka itu akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Mau beriman, mau kafir, mau soleh, mau salah, siapa yang berusaha ya dia dapat. Atau peribahasa yang sangat terkenal, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia dapat janda. Bukan. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia dapat, begitu. Itu masalah kasih. Tapi masalah sayang, kayak kadang-kadang kita sudah berusaha keras nggak dapat juga, gitu. Kenapa? Bisa jadi karena Allah sayang sama kita. Belum tentu kalau kita berhasil kita malah jadi benar. Contoh. Korun, Pak, Korun. Kenal kan Korun? Gimana kenalnya? Korun itu dulu ahli ibadah, Pak. Korun ahli ibadah, soleh dia. Tapi kondisinya miskin. Nah, ketika miskin dia ibadah. Tapi ketika Allah rubah nasibnya jadi orang kaya, lupa ibadah. Bahkan ketika ditanya Tuan Korun, harta Anda segini banyaknya Anda dapat dari mana? Apa katanya? Hartaku aku dapat dari hasil kerja kerasku dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Masya Allah. Allah menguji Korun, tapi Korun tidak lulus. Ketika diuji dengan kemiskinan dia lulus, tapi ketika diuji dengan kekayaan tidak lulus. Makanya ketika doa-doa kita belum terkabul, usaha kita belum membuahkan hasil, bukan berarti Allah zalim sama kita. Jangan dulu kita menyalahkan Allah, tetap husnuzon kepada Allah. Sebab bisa jadi apa yang menimpa kita, apa yang Allah berikan pada kita, barangkali itu sebuah pelajaran besar bagi kita agar kedepannya ini kita malah lebih baik lagi, gitu. Kita ini kan kebanyakan pengennya instan ya, Pak ya. Pokoknya apa yang kita usahakan pokoknya harus berhasil, begitu kan? Nggak mau gagal. Kalau gagal dikit Allah disalahin. Kebanyakan kita begitu tuh. Dalam hidup ini kita nggak bisa instan, Pak. Semua butuh proses. Baik, itu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini Allah menyebut dirinya itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kira-kira kita mau pilih mana, Pak? Pilih dikasih apa pilih disayang? Dua-duanya. Pinter emang. Pengen dikasih dan pengen disayang. Ya syukur-syukur bisa begitu, syukur-syukur. Contohnya seperti siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikasih dan disayang, Pak. Ya, kenapa? Karena beliau pandai bersyukur. Jadi Allah tahu mana orang yang pandai bersyukur, mana yang tidak.
Nabi Sulaiman orangnya pandai bersyukur, makanya Allah kasih kekayaan, dikasih kekuasaan, dikasih kemampuan ilmu dan sebagainya. Tapi apa pernah beliau sombong? Nggak pernah. Bahkan beliau selalu berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tetapkanlah hamba ini dalam keadaan bersyukur. Beliau selalu berdoa begitu. Jadikan hamba orang yang selalu bersyukur, ya Allah. Makanya Allah kasih terus kekayaan. Dan sepanjang sejarah perjalanan dunia, tidak pernah dan tidak akan pernah ada orang yang sekaya Nabi Sulaiman. Sampai kiamat nggak akan pernah ada. Ya, nggak akan pernah ada orang yang sekaya Nabi Sulaiman. Jadi Allah percaya kepada Nabi Sulaiman, Allah berikan makanya. Nah buat kita belum tentu. Loh, kita baru karir kita naik dikit udah belagu, ya kan? Naik jabatannya udah sombong, udah nggak pura-pura nggak kenal sama tetangga, udah sok sibuk, begitu. Yang ketawa ngaku tuh, merasa. Baik, ayat yang kedua selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdu itu menggunakan alif lam yang menurut para ulama alif lam di sini adalah alif lam lil jam'i. Alif lam lil jam'i yang menyatakan keseluruhan. Jadi bukan cuma sebagai tanda ma'rifah saja alif lamnya, tapi lil jam'i menyatakan keseluruhan. Jadi segala pujian, nah makanya diterjemahkan segala puji gitu kan. Bukan pujian bagi Allah Tuhan semesta alam, bukan begitu. Tapi segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Segala puji, segala bentuk puji-pujian hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah memang Rabb. Allah itu pencipta. Ini langit, bumi nggak akan ada kalau bukan Allah yang menciptakan. Kita nggak akan pernah ada kalau memang Allah yang tidak ciptakan. Allah itu Rabb. Maka pantas kalau Allah itu dipuji dengan segala macam bentuk pujian. Kalau kita nggak pantas, ya makanya nggak pantas sombong. Kalau Allah sombong pantas nggak? Lah pantas banget. Allah sombong pantas. Kita sombong pantas nggak? Apalagi miskin sombong, agak pantas banget. Kaya sombong aja nggak pantas, apalagi miskin sombong. Ada orang miskin sombong? Ada. Udah miskin belagu, nggak mau kenal sama orang, nggak mau bergaul, nggak mau ke masjid, sombong. Nah, Allah itu sangat pantas untuk sombong. Makanya dalam sebuah hadis kudusinya Allah katakan al-kibriya'u libasi. Sombong itu adalah pakaianku. Tuh, sombong itu pakaian Allah. Kalau pakaian kita apa? Pakaian kita itu takwa. Takwa. Al-imanu uryanun walibasuhud takwa. Iman itu pada dasarnya telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Begitu kata Nabi. Dan salah satu indikasi orang yang takwa adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, nggak sombong. Itu orang yang takwa. Nah, jadi Allah mah pantas dipuji. Segala macam bentuk pujian hanya milik Allah. Sementara kita tidak pantas dipuji. Makanya mohon maaf Pak, kalau kita dipuji sama orang jangan GR dulu. Kadang kita dipuji seneng, ya, giginya rontok. GR. Emang GR apa sih GR? Ah, iya gigi rontok kan ya? Dipuji dikit udah GR, bangga. Nah, kalau sudah ada perasaan bangga, ujub dah tuh, ujub. Ini udah merupakan sifat tercela. Makanya kalau kita dipuji sama Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita bangga, apalagi sampai sombong, ya. Ya, alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah. Rabbul alamin, Rabb itu artinya bisa pencipta, bisa penjaga atau pemelihara, dan bisa pendidik. Jadi Allah yang menciptakan langit, bumi, manusia, binatang, tumbuhan, dan segala macam.
Allah juga yang menjaganya. Ini alam ini Pak selalu seimbang. Kalau bukan Allah yang menjaga ini nggak akan seimbang. Mungkin ini bumi ini udah berbenturan kali sama planet yang lain kali ya. Kalau bukan Allah yang menjaga, udah berantakan nih antariksa nih. Karena Allah yang jaga itu. Berputar rapi betul sama 24 jam. Gitu kan? Sehingga terjadi siang dan malam. Terjadi perubahan musim, terjadi perubahan bulan, tahun dan sebagainya. Karena Allah yang menjaga keserasian alam ini. Termasuk kita juga dijaga Pak tiap hari sama Allah. Contoh, kita tidur, selama kita tidur kita dijaga Pak. Kan di sekitar kita banyak binatang-binatang ya Pak ya, seperti semut, apalagi kecoa. Coba kalau bukan Allah yang jaga, kecoa udah masuk sini Pak nih. Ya. Allah yang menjaga kita lewat malaikatnya. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menjaga. Dan Allah juga yang mendidik. Allah mendidik kita. Setelah Allah ciptakan kita ini, Allah didik, Allah berikan akal, Allah berikan kita potensi untuk berpikir, Allah berikan kita ilham. Itu cara Allah mendidik kita. Rabb seluruh alam. Nah, tadi saya katakan ini adalah tauhid rububiyah, ya, yaitu meyakini Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam ini. Nah, tauhid semacam ini juga dimiliki oleh kaum kafir jahiliyah dulu. Orang-orang Mekah, ya, orang-orang kafir Mekah itu mereka percaya Allah. Sehingga dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah katakan, wala in sa'atahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulunnallaha fa anna yufakun. Hai Muhammad, kalau kamu tanya mereka itu orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menundukkan bulan dan matahari? Sungguh mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang kafir Quraisy paham. Mereka tahu Allah. Dari mana tahu Allah? Dari nenek moyangnya. Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan nenek moyangnya orang Arab. Ya kan? Ajaran Allahnya mereka paham. Tentang Allahnya. Cuman cara penyembahannya itu yang salah. Gitu. Cara penyembahan orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Allah dengan perantaraan berhala, itu yang salah. Sehingga mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mereka miliki, tapi tauhid uluhiyah mereka tidak miliki. Tauhid uluhiyah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, ntar kita bahas ayatnya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi beribadah kepada Allah tidak pakai perantara, langsung. Ajaran Islam yang benar begitu. Ini kan sudah tahu Allah, yakin Allah yang menciptakan alam, tapi menyembah Allahnya dengan cara menyembah berhala, itu yang salah. Ketika menggunakan berhala sebagai wasilah sesembahannya kepada Allah, hakikatnya sama saja dia menyembah berhala itu. Bahkan ada yang secara langsung mengatakan berhala itulah Tuhan-Tuhan mereka. Gitu. Nah, jadi orang kafir Quraisy itu masih percaya Allah sebagai sang pencipta, tapi tidak menjadikan Allah sebagai sesembahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan atau Rabb seluruh alam. Seluruh alam ini maksudnya seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan, ya. Karena memang Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Jadi selain Allah itu adalah alam, manusia, jin, hewan, planet-planet, antariksa, ini adalah alam, makhluk, ya. Kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini bentuk pengulangan dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diulang? Dalam Al-Quran ada kaidah tafsir yang disebut dengan tikror. Tikror itu artinya pengulangan. Pengulangan baik itu ayat Al-Qurannya ataupun maknanya yang diulang. Nah, makanya nanti bentuk pengulangan dalam Quran itu ada yang kalimatnya sama persis, ada yang beda-beda dikit,
Ada yang beda banyak tapi maknanya sama. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dengan Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga hanya membuang kata Bismillahi saja. Yang diulang itu hanya sifat Allahnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, tikror itu tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa Allah itu misalnya ya, Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, untuk menegaskan. Nah, kalau yang sama persis kita lihat dalam surat Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahman itu ada ayat yang diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan. Itu saya hitung-hitung sampai 31 kali itu. 31 kali itu Allah ulang itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya imam sholat kalau nggak begitu hafal jangan baca ayat ini, Pak. Keder bisa. Fabi ayyi melulu ya. Kalau nggak terlalu hafal jangan baca ini dah, baca yang lain aja. Nah, 31 kali. Itu Allah ulang dengan redaksi yang sama persis. Kenapa? Ini sebagai bentuk penegasan bahwa manusia itu memang makhluk yang kurang bersyukur. Gitu kan? Maka nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Sampai 31 kali Allah ulang tuh. Jadi memang manusia ini memang tidak pandai bersyukur ya, bener, jujur aja dah, jujur. Masih kita kan apa namanya? Masih selalu merasa kurang, ya kan? Padahal sudah cukup, udah cukup, tapi masih merasa kurang aja. Ya manusia begitu emang. Kata Nabi, andai kata anak Adam menemukan satu lembah berisi emas, maka dia akan mencari lembah emas yang kedua. Kalau sudah ketemu lembah emas yang kedua, dia akan cari lagi lembah emas yang ketiga, dan begitu seterusnya sampai mulutnya disumpel dengan tanah. Maksudnya apa? Sampai masuk ke liang kubur. Jadi manusia itu wataknya begitu, nggak pernah puas. Punya satu pengen punya dua, punya dua pengen punya tiga, punya tiga pengen punya, begitu seterusnya. Kalau belum mampus, kalau belum mati, belum selesai itu. Nah, makanya pantas kalau Allah ulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Ya, yaitu pengulangan ayat yang sama persis. Ya, nanti ada lagi yang redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Baik. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din maknanya bisa pembalasan, bisa agama. Ya. Jadi ada kalanya din diartikan pembalasan, ada kalanya din diartikan agama. Kalau ayat misalnya inna dina indallahil Islam, maka din di sini diartikan agama. Inna dina sesungguhnya agama indallahil Islam, yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Bukan sesungguhnya pembalasan, bukan, tapi agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bukan bagimu balasan apa ya pembalasanmu dan bagiku pembalasanku, bukan. Ya tergantung konteks ini ya. Ad-din dalam Al-Quran diterjemahkan tergantung konteksnya. Dia bisa agama, bisa pembalasan. Nah, jadi Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya apa? Pada hari pembalasan itu adalah setelah terjadinya hari kiamat. Ya, setelah hancurnya alam ini, Allah hidupkan kembali. Allah bangkitkan manusia yang sudah mati, baik dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Allah bangkitkan kembali, Allah kumpulkan ke padang mahsyar, Allah berikan balasan-balasan sesuai dengan perbuatannya selama dia hidup di dunia. Dan di situ Allah berkuasa, nggak ada yang ngaku-ngaku berkuasa. Makanya kata Imam Jalalain, di situ nanti Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa pada hari ini? Nggak ada yang nyaut.
ya. Presiden nggak nyaut, saya ya Allah, enggak. Ya. Semua yang di dunia ini berkuasa, nggak ada yang merasa berkuasa di akhirat. Fir'aun yang nggak pernah turun dari jabatan, nggak ngaku-ngaku saya berkuasa ya Allah, kagak. Ya. Yang minta 3 periode juga siapa tuh? Nanti nggak ngaku itu. Semua nggak ada yang ngaku penguasa. Allah yang berkuasa di situ. Semua manusia tidak berdaya. Manusia pasrah menerima ganjaran dari apa yang mereka perbuat. Malik yaumiddin. Allah Maha berkuasa pada hari pembalasan. Kalau sekarang dibilang Allah Maha kuasa, masih banyak manusia yang ngaku-ngaku berkuasa. Tapi kalau sudah di hari akhirat nanti Allah Maha kuasa, nggak ada yang berani ngaku berkuasa, nggak ada. Hanya Allah saja yang berkuasa. Dan di situ Allah memberikan ganjaran balasan kepada manusia dengan seadil-adilnya. Artinya tidak dikurangi dan tidak pula ditambah. Kalau memang segitu. Ya, kecuali nanti lain lagi ketika ada syafaat dari Rasulullah, itu masalah lain. Tapi pada umumnya Allah tidak mengurangi, tidak menambah ganjaran dari perbuatan manusia. Semua sesuai dengan amal perbuatan manusia. Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa hidup ini jangan semaunya. Semuanya nanti akan ada balasannya. Walaupun memang dulu pernah malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, berbuatlah semau kamu, hiduplah semau kamu, hiduplah semau kamu, tapi nanti kau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintailah siapa saja, apa saja kau cintai, tapi nanti kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah semau kamu, ingat bahwa nanti kau akan memperoleh balasannya. Silakan, kita mau lagu apa, mau kayak apa, silakan. Mau jadi orang soleh, silakan. Mau jadi orang salah, silakan. Mau jadi orang baik-baik, silakan. Mau jadi bajingan paling tengik juga monggo. Tapi ingat, nanti semua akan ada balasannya. Bahkan balasan itu bukan cuma di akhiratnya, di dunia pun juga kadang-kadang kita dapat balasan yang kontan. Ya, apalagi di akhirat nanti. Ya. Jadi jangan berpikir, ini kan hak asasi. Saya mau berbuat apa sih terserah saya. Ngapain orang lain ngelarang? Iya betul. Tapi nanti baik ruginya itu berpulang kepada kita sendiri. Orang yang cerdas itu selalu berpikir apa akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Itu orang yang cerdas. Iya betul, memang tidak merugikan orang lain, tapi tetap ini dosa. Tetap ada akibatnya nanti di akhirat. Gitu kan? Nah, semua perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Baik, kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Nah, ini tauhid uluhiyah yang saya katakan tadi. Jadi kalau ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin, ini mengajarkan tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam ini. Maka ayat yang kelima ini mengajarkan tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah lah zat yang pantas disembah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi menyembah hanya kepada Allah. Jangan menyembah yang lainnya. Menyembah harta, menyembah jabatan, menyembah kedudukan, menyembah hawa nafsu, ya. Maka orang-orang yang terlalu memperturutkan hawa nafsunya, ini sama saja dia menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Dia sembah itu hawa nafsunya, dia perturutkan hawa nafsunya. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada siapapun.
Makanya Allah melarang kita untuk menyekutukannya. Banyak ayat yang terkait dengan ini. Misalnya saja, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Menyembah hanya kepada Allah, jangan menyekutukannya. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini menyekutukan Allah. Makanya orang kafir itu kan ada dua. Ada kafir ahlul kitab, ada kafir al-musyrikun. Kalau ahlul kitab ini Yahudi, Nasrani yang tidak mau masuk Islam. Ini kafir ahlul kitab. Ada kafir al-musyrikun, menyekutukan Allah. Ini orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu menyekutukan Allah. Dia percaya Allah, tapi dia jadikan berhala-berhala sebagai sekutu Allah. Alasannya menyembah Allah, tapi pakai perantaraan berhala. Bahkan ketika ditanya, orang Quraisy itu menjawab apa? Kenapa mereka itu menyembah berhala? Liyuqarribunallah, agar berhala-berhala ini dapat mendekatkan kami kepada Allah. Kata mereka begitu. Itu alasan orang kafir Quraisy menyembah berhala. Di satu sisi mereka tahu Allah, yakin dengan Allah, tapi di sisi lain dalam penyembahannya dia pakai perantaraan berhala. Dan dalam Islam itu nggak benar, menyembah hanya pada Allah, nggak usah pakai perantaraan. Itu. Ketika menyembah Allah masih pakai perantara, itu syirik, perbuatan syirik, perbuatan orangnya disebut musyrik ya. Perbuatannya disebut syirik, orangnya disebut musyrik. Dan perbuatan syirik, perbuatan yang tidak akan pernah diampuni dosanya. Ini dosa yang paling besar ini, ya. Kemudian ini satu paket nih, iyyaka na'budu satu paket dengan wa iyyaka nasta'in. Kalau menyembahnya kepada Allah, minta pertolongannya juga kepada Allah. Jangan minta pertolongan kepada dukun, ya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang ini kita dibuat bingung. Kadang ada dukun pakaiannya kayak kiai, gitu kan? Dukun pakai gamis, pakai udeng-udeng, megang-megang tasbih gede-gede banget, itu tasbihnya kayak beton angka. Sebaliknya kiai pakai belangkon. Nah, jadi bingung kita. Ya. Jadi kadang kita ini salah. Kita berobat, ya. Alasannya saya berobat sama kiai padahal dukun. Nah, minta kepada Allah, menyembah kepada Allah, minta pertolongan juga hanya kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita ke orang pinter, peramal, apalagi jelas-jelas dukun. Syirik, perbuatan syirik. Bahkan percaya kepada ramalan bintang saja, ya, ramalan bintang saja itu juga perbuatan syirik. Yang tidak termasuk syirik itu percaya kepada ramalan cuaca, itu baru nggak syirik. Ya. Hari ini akan terjadi hujan lebat, besok penter atau penter panas. Kalau itu mah ramalan cuaca sifatnya ilmiah, ya, ada teorinya. Nah, kalau ramalan nasib, ramalan bintang, itu kerjaannya ahli nujum itu. Nah, kata Nabi apa? Kadzabar munajimun walau sodaku. Tukang-tukang ramal itu bohong, walaupun kadang-kadang bener. Bohong, walaupun kadang-kadang. Nah, benernya dari mana? Bisa jadi kebetulan, bisa jadi karena memang dibantu setan, dibantu jin. Karena jin itu dalam surat Al-Jin itu ada penjelasan bahwa mereka itu suka mencuri berita ke langit. Ya, kami ini suka main-main ke langit, kata jin begitu. Kami dengerin tuh apa yang Allah gariskan, apa yang Allah tetapkan pada manusia, kami dengerin tuh. Disampaikanlah kepada dukun-dukun itu. Nah, jadi kalau ada dukun-dukun yang tahu tentang nasib kita, itu bisa jadi mendapat berita dari setan yang mencuri dari langit. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kita punya persoalan hidup, punya problem, punya kesulitan, ngadu sama Allah. Jangan ngadu sama dukun. Ngadu sama Allah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, nangis sejadi-jadinya kalau perlu.
Minta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama manusia. Ya. Sekarang kita Pak, kalau ngeluh ya Allah, tiap hari ngeluh mulu sama manusia. Kebetulan tempat kita mengeluh orang yang dengki sama kita, ya udah jadi dah. Syukurin loh. Gua kata juga apa? Makanya ngeluh boleh, tapi jangan sama manusia. Mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluh kepada manusia enggak, kadang-kadang malah nggak jadi solusi. Ya hanya malah tambah masalah. Disyukurin kita, mampus deh lo. Emang ini yang gue rincer nih, kapan lu bangkrut lo? Ya. Iya, nggak semua orang yang mendengarkan keluhan kita itu mau berempati sama kita. Kebanyakan malah dengki. Kan orang dengki itu apa? SMS kan? SMS. Senang mendengar orang susah. Susah mendengar orang senang. SMS. Kalau sekarang udah ganti WA. Ya, udah zamannya WA sekarang mah. Ya. Ya, beribadah kepada Allah, meminta pertolongan juga kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik. Kemudian ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalannya orang yang istiqomah, yang selalu mentaati perintah-perintah Allah, orang yang selalu menegakkan hukum-hukum Allah. Ini jalan yang lurus. Nah, inti dari surat Al-Fatihah ada pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran, jangan menyimpang. Ya, kita mohon kepada Allah supaya kita ini tetap di jalan yang lurus, bukan di jalan yang sesat, bukan di jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekaligus juga ayat ini mengindikasikan bahwa kita ini harus istiqomah dalam kebenaran. Istiqomah itu bukan perkara yang gampang, Pak. Ya. Sulit. Kebaikan itu mudah, tapi yang susah adalah istiqomahnya. Kita pengen puasa Senin Kamis Pak, umpama ya mungkin sekali dua kali kita bisa, tapi ketika ketiga kalinya, empat kali udah mulai mikir, mulai berat. Nah ini nih istiqomahnya susah. Kita pengen baca Al-Quran satu hari satu juz, mungkin bulan pertama hatam kita, masuk bulan kedua udah mulai agak berat, aduh kayaknya repot juga nih. Nah kan mulai terganggu istiqomahnya. Pengen puasa Daud ya, mungkin minggu pertama lulus, minggu kedua lulus, minggu ketiga mulai mikir lagi, waduh repot juga kalau kondangan ini ya. Nah istiqomahnya yang susah. Berbuat baik itu gampang, tapi istiqomahnya yang susah. Setan itu paling demen Pak sama orang yang gak istiqomah gitu. Kadang-kadang dibiarkan tuh kita itu mampu berbuat baik, tapi ketika kita mau mencoba istiqomah, nah mulai digoda. Udah dah, emang repot aja udah libur dulu, nggak usah baca Quran ya, udah nggak usah puasa dulu lah. Setan tuh begitu, menggoda manusia supaya kita ini nggak istiqomah. Nah makanya kita mohon pada Allah supaya kita ini selalu istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan ya. Kemudian ayat terakhir menurut madhab Syafi'i ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ini merupakan tafsir dari ayat sebelumnya, yaitu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat Islam. Nikmat Islam. Siapa itu mereka yang diberikan jalan yang diberikan nikmat itu? Pertama, al-anbiya wal mursalin, jalannya para nabi dan rasul. Auliya was shodiqin, jalannya para wali, para orang-orang yang jujur.
Terus orang-orang soleh, ini jalannya jalan yang mustaqim, ini jalan yang lurus. Itu jalannya para nabi, para wali, para shodiqin, orang-orang soleh. Kita pengen itu meniti jalan seperti mereka, istiqomah, jalan yang lurus, tidak menyimpang, tegar dalam akidah, tegar dalam ujian. Ini kadang kita diuji dengan segala macam bentuk ujian, Pak. Kadang-kadang diuji dengan kemiskinan, kita masih kuat, ya. Tapi ada karena kita diuji dengan akidah, ini belum tentu kuat. Contoh, saudara-saudara kita di Rohingya misalnya, yang mereka itu kalau tetap mau mempertahankan Islam, saya bunuh kamu, gitu kan. Tapi kalau mau selamat, tinggalkan Islam. Nah, ini yang berat nih. Makanya kata ulama, ketika kita diuji, kadang-kala kita bukan cuma bersabar, Pak, tapi harus bersyukur. Kenapa? Bisa jadi ujian kita tidak seberat orang lain. Ujian kita tidak seberat orang lain. Orang lain ada yang lebih berat dari kita. Kalau kita diberi ujian berupa kesulitan, ada saudara kita yang diberikan ujian berupa akidah. Disuruh milih, mau mati apa mau hidup. Gitu kan? Kalau mau hidup, keluar dari Islam. Kalau mau mati, silakan jadi orang Islam. Ini yang berat. Nah, ini kita mohon pada Allah supaya kita ini istiqomah. Kita berada di jalan yang lurus, jalan Islam. Betapapun sulitnya hidup kita ini, jangan sampai kita keluar dari Islam. Banyak orang terbuat dari emas diletakkan pada menara yang tinggi. Kata Samiri, Bani Israel, bukankah kalian ingin menyembah Tuhan yang nyata? Nih Tuhan kita, hada rabbukumul a'la, inilah Tuhanmu yang tinggi, katanya. Tuhan yang tinggi, ya iya, ditaruh di atas menara tinggi, ya. Nah, Bani Israel imannya karena memang mereka itu ada nabi aja imannya gampang melenceng, apalagi nggak ada nabinya, gitu kan. Disembahlah patung anak sapi, marah lagi Nabi Musa, wajar. Nabi Musa marah, wajar. Nah, itulah al-maghdub, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Allah berikan Bani Israel itu nikmat yang luar biasa, Pak. Sepanjang mereka mengembara nih setelah selamat dari kerjaan Fir'aun, mereka mengembara kan, karena memang Bani Israel itu bangsa yang nggak punya wilayah, bangsa yang tidak punya wilayah, makanya mereka memperebutkan Palestina, gitu kan ya. Nah, sepanjang perjalanan pengembaraan mereka, tidak kurang-kurangnya Allah berikan nikmat. Mereka lapar, mereka haus, Allah turunkan manna wa salwa. Apa itu manna wa salwa? Burung puyuh dan madu. Itu buat makan dan minumnya. Terus haus lagi mereka. Allah suruh Nabi Musa, Musa kau pukulkan tongkatmu ke atas batu besar itu. Dipukul, jedel, keluarlah 12 mata air. Bisa minum mereka. Belum lagi mereka kepanasan. Wa zallalna alikumul ghamama. Kami naungkan kalian dengan awan. Sepanjang perjalanan pengembaraan mereka, Allah naungkan mereka dengan awan sehingga nggak kepanasan. Kurang apa coba? Makanya kata Allah, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Di surat Al-Baqarah tuh. Hai Bani Israil, ingatlah nikmat yang telah aku berikan padamu, dan aku telah melebihkan kamu daripada bangsa-bangsa yang lain. Tuh. Jadi Allah melebihkan Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini dibandingkan bangsa yang lain. Cuma mereka kegeeran, ya, diberikan kelebihan dari Allah, kegeeran. Sampai apa mereka mengatakan, nahnu abnaullah, kami adalah anak-anaknya Allah. Tuh, kata orang Yahudi begitu. Nahnu abnaullah, kami adalah anak-anaknya Allah. Maksudnya Allah sangat sayang kepada kami. Ya iya, Allah sangat sayang, tapi sayang itu nggak dibalas sama mereka dengan ketaatan. Nah, makanya bangsa Bani Israel atau orang-orang Yahudi dijuluki al-maghdub, yang dimurkai. Lalu ad-dhalin, orang-orang yang sesat, ini adalah kaum Nasrani. Ya, kalau sekarang Kristen. Ya. Kenapa sesat? Lah manusia dikata Tuhan, ya kan? Manusia dikata Tuhan. Nabi Isa itu Rasul, bukan Tuhan. Nabi Isa nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Ya,
Apa kata Nabi Isa? Lihat surat As-Saff ayat 6. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasul mim ba'dismuhu Ahmad. Hei Bani Israel, kata Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah rasul yang Allah utus untuk kalian, yang membenarkan kitab Taurat dan memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa nanti akan datang nabi setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Ya, Nabi Muhammad itu nama aslinya Ahmad, di kitab-kitab sebelumnya disebut Ahmad, tapi kemudian kakeknya Abdul Muthalib menamakannya Muhammad karena beliau ingin Nabi Muhammad itu menjadi manusia yang sangat terpuji. Jadi Muhammad itu isim maf'ul yang artinya orang yang sangat terpuji. Kalau orang yang terpuji Mahmud. Ada yang namanya Mahmud sini? Ada. Kamu saya lagi. Mahmud orang yang terpuji. Muhammad orang yang sangat terpuji. Nah, kalau Ahmad orang yang lebih terpuji. Jadi nama asli Nabi Muhammad itu Ahmad. Tapi kakeknya Abdul Muthalib menamakannya Muhammad. Begitu. Nah, jadi Nabi Isa itu rasul. Bahkan perintah beliau apa? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Semua nabi itu mengatakan begitu, Pak. Sembahlah Allah oleh kalian dan jangan sekutukan Dia dengan apapun. Semua nabi mengatakan begitu. Termasuk Nabi Isa. Nah, jadi sebetulnya Pak, yang berhak mengaku pengikut Nabi Isa itu kita. Yang berhak mengaku pengikut Nabi Isa adalah kita. Kenapa? Kita ngikutin perintahnya. Sembahlah Allah oleh kalian dan jangan sekutukan Dia dengan apapun. Gitu kan? Nah, cuman kan ketika Nabi Muhammad diutus, semua manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya. Begitu. Nah, jadi kalau ngaku umatnya Nabi Isa, ya jangan akui dia sebagai Tuhan, akui sebagai Rasul. Ini Rasulnya Paulus malah. Rasul mengangkat dirinya sendiri, aneh kan? Nah, ini sesat. Nah, jadi kita bermohon kepada Allah agar kita ini selalu dibimbing menuju jalan yang lurus. Jangan sampai kita menjadi penganut Yahudi dan Nasrani. Jangan lupa, tantangan ini berat. Yahudi, Nasrani selamanya tidak akan pernah senang kepada kita. Sehingga Allah katakan apa? Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu umat Islam sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Maka mereka selalu berusaha bagaimana bisa mengkafirkan kita, memurtadkan kita dengan segala cara dan daya. Ada yang dengan cara apa? Umpannya berupa wanita, ada yang dengan umpan harta, dengan tahta dan sebagainya. Ya, agar bagaimana kita ini melepaskan akidah kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus dan jangan pernah kita menjadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ataupun juga agama yang lainnya. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang kandungan surat Al-Fatihah yang merupakan induk dari Al-Quran yang berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kembali pada Ustaz Mufti yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah tafsir surat Al-Fatihah. Tentunya akan menambah pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan? Ada satu, dua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kurang jelas gimana? Oh, Toriko. Ya. Udah. Ya. Langsung ya. Langsung aja. Toriko. Toriko itu secara bahasa artinya jalan. Jalan. Secara istilah adalah cara atau metode untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kemudian Toriko ini menjadi sebuah ajaran dan bagian dari ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf sendiri di dalam Islam itu ilmu yang tidak disepakati. Artinya ada kalangan umat Islam yang memang tidak setuju dengan ajaran tasawuf, dengan ilmu tasawuf. Karena memang tasawuf sebagai suatu ilmu di zaman Rasulullah memang tidak ada. Ya, tapi sebetulnya benih-benih tasawufnya itu sudah ada. Benih-benih tasawufnya. Misalnya ketika Islam mengajarkan konsep zuhud, ya, konsep zuhud, tidak tamak dengan dunia, itu sudah benih-benih tasawuf. Nah, cuman dalam prakteknya kadang-kadang kebablasan. Nah, ini makanya jadi kontroversi begitu tuh. Prakteknya kebablasan sehingga betul-betul menjauhi dunia gitu kan. Beruzlah. Nah, konsep uzlah sendiri itu menuai kontroversi. Karena Rasul sendiri nggak begitu, gitu kan. Nah, Rasul juga nggak begitu. Rasul itu beliau tuh bergaul dengan manusia, beliau ke pasar, beliau dagang, beliau berpolitik, gitu kan. Nabi tidak menyendiri, gitu kan. Maka kalau mau menjadi pengikut Nabi, ya ikutin apa yang dilakukan Nabi, gitu kan. Nah, di satu sisi ada orang yang kalangan manusia, umat Islam yang memang betul-betul ingin meninggalkan dunia, ingin konsen kepada urusan akhirat, ya. Nah, saya pribadi nih ya, saya menyikapi cara bertasawuf tidak seperti itu. Tetap kita bisa bertasawuf dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita kerja, kita terapkan konsep tasawuf, yaitu berupa apa? Sifat waro, hati-hati, awas loh, kalau nggak halal jangan loh. Itu juga tasawuf sebetulnya. Menjaga hati kita, jangan sampai dengki sama teman sejawat kita, itu juga tasawuf. Dari segi ibadah, maksimalkan ibadah kita, ya. Nah, makanya salah satu benih-benih ilmu thariqat itu adalah perintah beribadah dengan penuh kesungguhan. Ya, itu banyak ayatnya dan hadisnya. Memang kita beribadah harus dengan penuh kesungguhan, betul, ya. Tapi kadang-kadang ya kebablasan juga kita. Ibadahnya sampai betul-betul akhirnya menimbulkan suatu sikap yang kebablasan. Misalnya kayak gini Pak, misalnya ada aliran sufi manunggaling kaula Gusti kalau di Indonesia itu ya. Kalau di Arabnya itu di Baghdad ya, itu ada wihdatul wujud. Ya, ada paham wihdatul wujud. Ini yang dibawa oleh Al-Hallaj, Syekh Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dia saking ibadahnya, saking khusyuknya, sampai-sampai keluarlah kata-kata anal haq. Anal haq, aku adalah al-haq. Al-haq itu Allah. Jadi saking merasa dekatnya dengan Allah sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan Allah, sehingga menyatu dirinya dengan Allah, sehingga keluar kata-kata itu anal haq, saya adalah Allah. Nah, konsep ini dibawa ke Indonesia dulu di zaman para wali, yaitu dengan Syekh Siti Jenar dengan istilah manunggaling kaula Gusti. Ya, itu sebenarnya wihdatul wujud gitu. Manunggaling itu bersatunya. Kaula itu manusia, Gusti itu Allah gitu. Bersatunya manusia dengan Allah. Nah, paham seperti ini berbahaya
ya, khususnya untuk orang-orang awam. Apalagi itu kan diajarkan untuk kepada orang awam itu. Orang awam yang ibadahnya aja belum benar udah diajarin begitu. Iya, fikihnya aja belum ngerti udah diajarin manunggaling kaula Gusti. Makanya al-halaj itu dihukum pancung. Al-halaj karena berbahaya. Kalau dia hidup, dia akan menyebarkan ajarannya dan akan banyak menyesatkan orang-orang awam. Nah, barangkali kalau buat dirinya sendiri ya monggo. Tapi kalau buat orang lain, masalahnya itu diajarkan kepada orang lain, itu loh. Gitu ya. Kalau buat diri sendiri itu urusan dia. Kalau memang dia meyakini seperti itu, tapi buat diajarkan buat orang lain, apalagi orang awam, ini bahaya. Maka dia dihukum supaya tidak berlarut-larut di dalam mengajarkan ajarannya itu. Gitu. Nah, jadi tarekat itu menuai kontroversi, ya. Ya, khususnya buat maaf seperti saudara-saudara kita dari Salafi, yaitu menolak konsep tarekat, gitu. Nah, sebaliknya yang dari kaum tradisional, ya, maaf seperti Nahdiyin itu mendukung tarekat. Nah, sikap kita gimana nih? Nah, kalau menurut saya silakan bertarekat, tapi agak direm juga gitu. Agak direm juga gitu, jangan sampai kebablasan gitu. Apalagi kalau sampai ada yang dicuci otaknya, ini udah indikasi kesesatan ini, ya. Maaf Pak, sampai ada seorang yang dulunya alim, berilmu, lalu ikut ke aliran tarekat itu sampai nyembah gurunya, gurunya. Iya, mau dijadikan budak sama gurunya. Ada lagi pengajian di tempat saya juga tuh, tempat orang tua saya. Kata situ aliran tarekat juga katanya. Jadi ada taklim di mana dia membaca rawi, ya, membaca kitab rawi. Ketika mahalul qiyam, ya, mahalul qiyam itu dia foto syekhnya dikelilingi, dioper gitu, step by step gitu sambil diciumi. Nah, ini apa ini? Mahalul qiyam itu kita menyambut kedatangan Nabi. Bukannya mursyid, bukannya syekh gitu. Nah, jadi khawatir, jadi mengkultuskan seorang guru itu. Jadi tadi saya katakan ikut tarekat agak direm gitu. Buat kita orang awam ini ya berbahaya juga gitu. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat gitu ya, agak direm aja. Dan jangan lupa sering-sering konsultasi kepada guru-guru kita yang kita anggap mumpuni gitu. Baik. Kayaknya langganan yang nanya nih. Ya, salam. Mengenai Al-Fatihah ini kan kita perluan selalu baca basmalah, Pak Ustaz. Ada yang isir, ada yang rizal gitu, Pak Ustaz. Pak Ustaz bilang itu ada pendapat Maliki dan pendapat Syafi'i gitu, Pak Ustaz. Tapi sekarang ini orang juga bukan Syafi'i atau Maliki, Pak Ustaz. Yang ada itu orang bilang, oh itu Salafi, oh itu Wahabi. Nah, itu kadang-kadang kita bingung, itu satu Wahabi, itu satu Salafi, karena mereka kalau di masjid yang sama atau masjid itu mengadakan pusat-pusat yang sealiran dengan mereka gitu, Pak Ustaz. Pada akhirnya ini jadi kayak suatu suatu mazhab gitu, Pak Ustaz. Ini Salafi, Wahabi, ini NU, ini Muhammadiyah, itu kadang-kadang ngeri kan katanya gitu, Pak Ustaz. Kadang-kadang kita bingung, oh ini orang udah tidak sholat di sana, itu kan masih Salafi katanya. Jadi gimana Pak Ustaz supaya kita istiqomah dengan ajaran kita sendiri gitu, Pak Ustaz. Terus juga wasilahnya mengenai Al-Fatihah, Pak Ustaz. Karena banyak orang kalau salah meninggal kalau dibacakan Al-Fatihah atau kirimlah Al-Fatihah kepada orang tua kamu. Ya. Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permasalahan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya akar permasalahannya itu ada pada pemahaman hadis, ya. Ada pada pemahaman hadis. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika Nabi memimpin sholat, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang rawi yang kredibel sehingga dihukumi sahih.
Ini yang diambil oleh Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i beliau ulama mujtahid yang kemudian membentuk satu madhab yang orang mengenalnya dengan madhab Syafi'i. Nah, dalam madhab beliau, jadi Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Nabi, bahwa merupakan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Di sisi lain, ada kalanya Nabi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga diriwayatkan oleh perawi yang kredibel juga, sehingga menjadi sahih juga, gitu ya. Nah, nanti perdebatannya ada pada apakah Nabi betul-betul tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Nabi membacanya secara sir, gitu. Nah, jadi permasalahannya pada pemahaman hadis, begitu. Jadi ada yang mengatakan Nabi mengakui Bismillah itu ayat pertama, tapi Nabi membacanya secara sir. Ada yang memahami Nabi tidak membaca, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, begitu kan? Nah, ini kadang yang kita bingung, ya, kita pilih yang mana, gitu kan? Yang gampangnya pilih madhab, ya. Pilih yang ada madhabnya. Madhab yang paling umum di Indonesia apa? Ya, ini Syafi'i. Kita selama ini ibadah kita pakai cara siapa, Pak? Syafi'i. Kita sholat pakai cara Syafi'i. Ya, begini, ini Syafi'i ini. Allah Syafi'i. Mungkin kalau begini bukan Syafi'i, nggak tahu siapa. Ya. Yang begini, yang begini, yang begini, ya, kita nggak tahu. Selama ini kita ibadah pakai cara Syafi'i. Ya udah, berarti dalam urusan bismillah kita ikut Syafi'i, gampangnya begitu. Makanya untungnya ada madhab, begitu Pak. Ya, andai kata tidak ada madhab, kita dituntut untuk mengambil istimbat sendiri, berijtihad sendiri. Emang kita bisa apa? Gitu kan? Untungnya ada madhab begitu, ada yang bertanggung jawab. Nih Imam Syafi'i punya madhab Syafi'i. Beliau yang bertanggung jawab tentang amalan-amalan ibadah ini. Kita tinggal ngikut aja. Itu. Nah, mohon maaf teman-teman kita dari kalangan yang tadi sudah disebutkan, saya nggak menyebut lagi ya. Mereka itu nggak bermadhab. Mereka nggak bermadhab. Mereka itu hanya punya panutan. Siapa panutan mereka? 3 ulama. Abdullah bin Baz, Abdul Aziz, siapa ya? Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani, ya, Nasiruddin Al-Albani, Abdul Aziz bin Baz, dan Syekh Utsaimin. Itu 3 ulama itu panutan mereka. Mereka tidak bermadzhab, enggak ke Maliki, enggak ke Syafi'i, enggak ke Hambali, ya. Mereka hanya mengikuti 3 ulama itu yang menurut mereka paling mengikuti sunnah, gitu. Nah, itu hak mereka, silakan saja. Cuma menurut saya, ya bukan cuma menurut saya, menurut para ulama, ya, ikutilah madhab, karena dengan madhab itu kita sudah memperoleh kemudahan di dalam mengamalkan ajaran agama, gitu. Sudah ya? Ya. Ya, itu. Oh iya, wasilah Fatihah ya. Al-Fatihah itu ada sebuah hadis, ya. Kata Nabi, Al-Fatihah adalah sesuai dengan apa yang diniatkan. Saya lupa redasnya gimana dia. Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, gitu. Jadi Al-Fatihah ini menjadi wasilah agar terwujudnya maksud atau hajat kita, gitu. Kita punya hajat apa supaya rezeki kita dilancarkan? Al-Fatihah itu harapan kita supaya rezeki kita diberikan kelancaran, gitu kan. Kita doakan almarhum supaya diampuni dosanya, Al-Fatihah, ya. Nah, harapan kita supaya si almarhum itu diampuni dosa-dosanya. Jadi ada dasar hadisnya, Pak. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah.